Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah majelis ilmi menjelang buka puasa rahimakumullah. Mari kita buka majelis kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang nafi'an mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan majelis kita ini adalah miniatur kelak kita dipertemukan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wa nakhussu khususan ila al ulama alladhina assasu hadzal masjid wa jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Syai'ul lillahi lana wa lahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada sore hari ini sebenarnya jadwal yang akan mengisi sebagaimana biasa itu pergantian antara Yai Zainul Fadli dengan Ustadz Hasan Basri. Tapi karena beliau berhalangan sehingga tadi Ustadz Hasan Basri jam 4 menelpon saya. Beliau memberikan amanat, ya saya sebagai ban serep. Kalau ban serep itu biasanya kan lebih tipis, jadi ya sambil belajar lah. Sebenarnya amanat beliau tadi adalah meneruskan kajian hadis dari kitab tulisan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau sudah pesan minta tolong disampaikan hadis nomor 18. Karena tadi mendadak, saya tadi langsung ngecek kitabnya. Ternyata mohon maaf, kitab yang saya miliki ini Irsyadus Sari, yang kumpulan kitab Hadratus Syekh ini yang warna hijau ini, ternyata isinya hanya 10 kitab. Sehingga kitab yang seharusnya dikaji sore hari ini itu tidak ada. Karena edisi yang terbaru setelah 10 kitab lalu terbit lagi 15 kitab, lalu yang terakhir ada 19 kitab karya ulama kita Rois Akbar Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka karena tidak ada kitabnya, saya akhirnya ya sudahlah, kita lanjutkan saja materi pada hari Ahad yang tanggal 19 Juni yang lalu. Ketika itu saya sedikit membaca, saya ambil dari kitab karya Al-Ustadz Ad-Doktur Wahbah Az-Zuhaili, yaitu Al-Fiqhul Islamiyu wa Adillatuhu. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini nanti kita masuk ke malam 19. Hari ini puasa kita 18 hari. Mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan dan juga amal-amal ibadah yang lain semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sisa menjelang 10 hari terakhir ini, mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan waktu dengan baik, sehingga ketika Ramadan meninggalkan kita betul-betul sudah bisa mengisi dengan hal-hal yang betul-betul bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya masih melanjutkan poin yang nomor 10 karena kemarin langsung yustahabbu lis-shaimi ma ya'ti
dianjurkan, disunnahkan bagi orang yang berpuasa itu hal-hal sebagai berikut. Yang nomor 10 adalah al-ishtighalu bil ilmi. Termasuk majelis begini ini al-ishtighal bil ilmi, yaitu kita mengisi hari-hari kita, menyibukkan diri dengan ilmu. Karena memang kewajiban sebagai orang yang beriman, kewajiban kita setelah kita diberi anugerah iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang berikutnya adalah bagaimana kita mau menuntut ilmu. Maka banyak sekali hadis dan juga ayat yang memotivasi seseorang untuk menuntut ilmu. Yang paling dasar adalah ilmu bagaimana tata cara amaliyah kita agar sesuai dengan aturan. Contoh, orang yang sholat tapi tidak tahu ilmunya sholat, maka dia tidak bisa sholat. Maka harus cari tahu ilmu tentang sholat. Sebelum sholat, orang harus bersuci dari hadas dan najis. Maka harus tahu ilmunya tentang bersuci dari hadas. Ini. Lalu, ilmu ini ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Ilmu yang fardu ain itu ya untuk amaliyah kita yang wajib. Pertama, yang paling mendasar, kita sebagai umat Islam harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lalu ilmu-ilmu yang dasar, toharo, tentang fikih toharo, fikih sholat, amaliyah kita, ini tidak bisa diwakilkan. Jangan sampai ada umat Islam, mohon maaf, yang ahli di bidang mungkin ekonomi, sosiologi, kedokteran, tapi tidak bisa ngaji sama sekali. Lalu bilang begini, saya ini bidangnya umum, sehingga saya agama tidak begitu bisa. Padahal KTP-nya Islam. Ini harus kita koreksi. Karena ilmu-ilmu yang terkait dengan amaliyah ibadah kita itu yang sifatnya fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Baru kalau ilmu-ilmu yang fardu ain ini sudah, paling tidak bagaimana keabsahan sholat kita, puasa kita ini. Lalu kemudian kalau mau didalami lebih lanjut, monggo. Lalu ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Umat Islam harus mengambil peran untuk mengambil ilmu-ilmu ini. Ada ekonomi, ada kedokteran. Sehingga anak itu sejak kecil tuh yang fardu ain yang didahulukan. Baru yang fardu kifayah. Jangan sejak kecil itu sudah dikursuskan bahasa Inggris tapi ngajinya tidak. Karena kalau ngaji tidak sejak kecil, ini lisannya ini akan lebih sulit untuk dibenarkan ketika sudah kasep. Kalau orang Jawa bilang itu kasep. Nah ini mumpung bulan Ramadan, sebanyak mungkin kita mencari ilmu. Ini juga termasuk dalam konteks itu. Lah setelah itu kewajiban kita sebagai orang beriman amal. Ada ilmu, ya diamalkan. Diamalkan bagaimana mengaplikasikan ilmu yang kita peroleh itu minimal untuk diri kita sendiri, lalu untuk keluarga kita, orang-orang sekeliling kita. Yang ketiga, ilmu dan amal akan menjadikan pribadi seseorang menjadi orang yang solih. Solih itu bagus, tapi kita punya kewajiban untuk ngajak orang lain, sehingga jadi ya pribadi yang bernama al-muslih. Disinilah ada kewajiban dakwah, mengajak kepada agama Allah. Lah mengajak ini tentunya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dengan cara-cara yang baik. Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Orang ngajak orang untuk baik itu fitnahnya juga besar, godaannya besar, ujiannya besar. Sehingga kewajiban kita yang berikutnya adalah berjuang di jalan Allah. Karena di dalam perjuangan itu ada pengorbanan. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Jihad dalam konteks jihad tidak melulu mesti perang. Kemarin waktu kuliah subuh sudah dijelaskan oleh Gus Musyafa, putra dari Romo Yai Ahmad Suyuti Dahlan. Beliau sudah menjelaskan kita ini bagaimana berjihad sesuai dengan konteks kita masing-masing.
Ini keharusan bagi kita. Kita ambil contoh kecil misalnya. Hari ini kan umat Islam ini diserang dari berbagai arah. Termasuk dari sisi media, informasi, internet dan lain sebagainya. Kalau ada umat Islam, mohon maaf kalau seandainya ada di majelis ini, tapi saya tidak tahu dan saya tidak berniat apapun. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Umpama ada yang buka usaha warnet. Warnet itu yang laris, yang disenangi anak muda, itu biasanya yang bilik-biliknya itu privasi. Biasanya ada yang berdua-berduaan begitu. Lalu kontennya tidak ada saringan sama sekali. Anak kecil usia berapapun bisa mengakses apapun yang ada di internet. Itu warnet yang model begitu tuh laris. Tapi kalau warnet yang layar monitor itu ngadep ke depan begini, tidak bilik-bilik begitu, itu sepi. Lah pengusaha warnet biasanya tidak berpikir tentang berjuang atau tidak, yang penting profit, yang penting keuntungannya banyak, hasilnya banyak. Sehingga yang terjadi banyak warnet yang menggunakan bilik-bilik itu, sehingga anak-anak muda, mohon maaf, cowok dan cewek, laki-laki dan perempuan ini memang sengaja di situ. Naudzubillah. Loh kalau yang model begini, mohon maaf, jenengan rasakan piyambak kalau ada ya, naudzubillah, atau siapapun lah. Kalaupun banyak uang yang diperoleh, tapi keberkahannya ini yang wallahu a'lam. Sehingga umat Islam yang usaha warnet contohnya, jihadnya gimana? Ya kalau dia usaha warnet, ya bagaimana membuat warnet itu adalah warnet yang sehat, bukan warnet yang justru dijadikan tempat perbuatan-perbuatan yang mohon maaf yang mesum, naudzubillah. Ini contoh jihad. Dan yang terakhir, kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah istiqomah. Dari sekian rentetan ini, maka semuanya dijaga dengan satu kata yang namanya istiqomah. Ini berat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu yang berikutnya al-ishtighal bil ilmi wa tilawatil Qur'an wa mudarasatihi wal adhkari was salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kullama tayassara lahu dzalika lailan aw naharun. Kalau ada waktu yang sekiranya memungkinkan, maka langsung. Ini bulan Ramadan sangat ditekankan. Kalau di luar bulan Ramadan juga dianjurkan memperbanyak al-ishtighal bil ilmi, lalu membaca Al-Quran, deres Quran, mudarasah, lalu membaca zikir, membaca sholawat. Li khabari sahihain, ini berdasar pada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, kana Jibrilu yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhul Qur'an. Jibril alaihi salam setiap malam pada bulan Ramadan beliau menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Fayudarisuhul Qur'an, untuk tadarus. Kalau orang sekarang bilang, orang Jawa, darusan. Jadi makanya tidak salah kalau darusan itu biasanya diletakkan di ba'da sholatit tarawih. Karena kalau dari hadis ini fi kulli lailatin min Ramadan. Tapi Rasulullah kalau siang ya juga deres ngaji. Tapi Jibril datangnya malam, lalu bertemu dengan Rasulullah. Ini dilakukan setiap Ramadan. Ketika Al-Quran turun masih belum sempurna, karena Quran ini kan proses, ada proses tahapan turunnya. Lah yang disebut dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan adalah di situ bulan diturunkannya Al-Quran. Ini yang diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya, proses i'lam ini. Dan yang ke dunia, dari Sama'id Dunya kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, yang dimaksud pada bulan Ramadan itu adalah awal permulaan Al-Quran. Sehingga wahyu yang 5 ayat surat, 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan 5 ayat itu. Ini. Lah setiap bulan Ramadan Jibril tuh ngecek
termasuk urutannya, sehingga tata urutan ayat dan surat menurut mayoritas ulama itu bersifat tauqifi. Tauqifi itu ya sudah dari sononya, walaupun turunnya itu tidak urut, tapi urutannya itu sudah dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian menyampaikan pada sahabat, letakkan surat ini di surat ini. Makanya dalam disiplin ulumul Quran, kalau kita bicara asbabun nuzul itu ada tartibun nuzul. Tapi Quran kita, mushaf kita sekarang itu tartibul mushaf, sesuai dengan arahan dari Jibril alaihi salam. Lalu pas al-urdu al-akhirah, pada fase terakhir ketika Al-Quran sudah sempurna, ini dicek lagi, bacaan Rasulullah ini dicek oleh Jibril. Ada satu yang menarik para hadirin dan hadirat. Saya pernah baca buku karya Kiai Maftuh Bastul Birri, Lirboyo Kediri, Madrasah Murattilil Quran itu. Di pengantar buku itu ada pengantarnya dari Mbah Yai Arwani, ulama Quran sepuh. Kata Mbak Arwani, salah satu hikmah, pelajaran yang bisa dipetik, Al-Quran ini dibawa oleh Jibril alaihi salam itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita belajar Al-Quran, dan bisa kita kiaskan belajar yang lain juga, kita tidak boleh gengsi walaupun yang mengajari kita itu statusnya di bawah kita. Jibril itu dengan Rasulullah di hadapan Allah itu statusnya lebih tinggi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Mi'raj yang bisa naik pada kehadapan Allah ini Rasulullah saja, Jibril hanya mengantar sampai batas tempat tertentu, tidak ikut naik. Para bapak, para ibu, kita seandainya tidak bisa ngaji, kok yang ngajari kita itu anak baru lulus aliyah, maka tidak boleh kita mengatakan begini, alah aku mau ngaji nang arekku, saya tidak mau ngaji ke anak itu, dia tuh baru lulus aliyah. Pertimbangannya bukan baru lulus aliyah dari sisi usia, bukan, tapi dari kematangan bagaimana baiknya bacaan si pengajar itu kepada kita. Lebih baik mana, itu pertimbangannya. Nah ini nanti bisa dianalogikan pada belajar-belajar yang lain, sehingga belajar itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai masih dalam buayan, masih bayi itu ya, sampai nanti sampai ke liang lahat, sehingga tidak ada kata pensiun. Ngaji begini, aku mau ngaji, mesti ngaji lu arek tas wingi. Aku lu umur piro? Saya tuh sudah umur berapa? Saya enggak ngaji saya. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini kita bukan saya memberikan panjenengan seperti cingkir-cingkir yang kosong, boten, kita saling berbagi. Karena memang disinilah indahnya Islam. Kita punya apa kita bagi, jenengan punya apa kita bagi, saling. Jadi ada memberi dan ada menerima. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, yang poin nomor 11. Nah ini yang juga penting sebagai bekal untuk menjelang 10 hari terakhir. Yang poin nomor 11, yustahabbu lis-shaim al-i'tikafu. Seperti kita sore hari ini. Terlebih lagi i'tikaf qiyamul lail. Subhanallah, ini luar biasa. Al-i'tikafu la siyama fil ashril awakhir min Ramadan. Nah, terlebih lagi pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dalam kitab ini disebutkan li'annahu aqrabu ila siyanatin nafsi anil manhiyat. Karena dengan iktikaf itulah ini lebih bisa mendekatkan kita untuk menjaga diri dari melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Orang yang iktikaf lalu di dalamnya diisi dengan tilawatil Quran, diisi dengan zikir, ketika pulang ini ada asarnya. Ketika ada godaan, ada kemaksiatan, gak wis wong tas iktikaf kok maksiat kan gitu. Apalagi masih pakai sarung, pakai kopiah. Sehingga di sini dikatakan aqrabu ila siyanatin nafsi anil manhiyat wa ityaniha bil ma'murat. Dan juga membantu untuk mendorong kita untuk melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
walirajai an yusadifa lailatal qadri, dan untuk berharap untuk mendapatkan malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Idh hiya munhasiratun fi, yang mana Lailatul Qadar itu dalam banyak riwayat ini kita dianjurkan untuk nyegat itu terbatas pada 10 hari terakhir, walaupun ada ulama yang mengatakan ya memang lebih baik dicegat dari awal, itu memang lebih bagus biar tidak lepas. Tapi kalau tidak bisa dari awal, ini justru di 10 hari terakhir inilah. Lah kita ini tidak, 10 hari pertama itu masih banyak yang ke masjid. 10 hari terakhir ini problem kita. Enggak di mana-mana, di sabilillah ini insya Allah tarawih itu tinggal 3 soft. Itu saja kalau 8 sudah berkurang juga. Belum di musola-musola kita berapa soft. Bandingkan dengan malam pertama Ramadan, dengan nanti malam terakhir Ramadan. Subhanallah, Masya Allah, ini bukan subhanallah, ini Masya Allah ini. Oke, saya lanjutkan. Ternyata ada hadis riwayat Muslim, warawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah ternyata lebih serius beribadah, lebih sungguh-sungguh pada 10 malam terakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Tidak sebagaimana, jadi beda dengan yang selain 10 hari terakhir. Loh, apakah Rasulullah tidak sregep selama 20 hari? Yang pertama, ya sregep, tapi 10 hari terakhir lebih sregep. Lanjutannya, waqalat Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa shaddal mi'zar. Kata Sayyidah Aisyah, istri beliau, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, apa yang beliau lakukan? Ada 3 poin. Ahyal laila, beliau menghidupkan malam hari bulan Ramadan dengan zikir, dengan tilawatul Quran, dan dengan amal-amal ibadah dengan qiyamul lail. Ini Rasulullah. Makanya di masjid-masjid ini kita berusaha mengadakan qiyamul lail, bahkan sudah dimulai sejak malam 15. Lalu wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya, diajak untuk qiyamul lail, menghidupkan malam bulan Ramadan. Jadi gak dewean, sudah ngajak, ayo. Dan yang ketiga, wasyaddal mi'zar. Syaddal mi'zar itu menguatkan ikat pinggang. Ini bahasa metafor, bahasa yang sangat halus. Di sini dijelaskan ai i'tazalan nisa. 10 hari terakhir itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjauhi istrinya. Jadi pamit ke istrinya. Mohon maaf 10 hari terakhir saya tidak bisa mengunjungi. Panjenengan sudah paham semua. Jadi 10 hari terakhir ini i'tazalan nisa. Ini luar biasa. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita ini selalu berusaha dibimbing oleh Allah, selalu berusaha bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kami sampaikan kepada para jamaah, hari ini Ustadz Hasan memang tidak hadir karena beliau harus mendampingi Yai Zawawi Imron yang alhamdulillah sudah hadir di Malang, yang nanti mohon kerawan panjenengan karena ini peringatan nuzulul Quran. Mudah-mudahan dengan semangat kita untuk menghadiri peringatan nuzulul Quran, lalu kemudian diikuti oleh semangat untuk membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, kelak kita oleh Allah di hari kiamat nanti, di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul Quran. Karena Rasulullah bersabda, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Mudah-mudahan kita termasuk sahabat-sahabatnya Al-Quran yang dianggap sebagai ya sahabat sehingga mendapat syafaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Matur nuwun atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.